Bayangkan ada seorang ulama yang membutuhkan waktu hingga 20 tahun hanya untuk memahami makna daripada surat Al-Asr. Jadi selama 20 tahun, ulama tersebut itu seringkali membaca surat Al-Asr, memahami maknanya, mendalami maknanya. Tapi ulama tersebut selalu bingung dan penuh tanda tanya. Mengapa dalam surat Al-Asr itu Allah menegaskan dengan penuh penegasan bahwasannya manusia itu asalnya berada dalam kerugian. Semua manusia berada dalam kerugian kecuali 4 kategori. Orang beriman, orang beramal soleh, dan seterusnya. Innal insan lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Lalu mengapa Allah sampai bersumpah demi waktu, demi masa, demi waktu asar, wal asr? Mengapa demikian? Jadi ulama tersebut selalu bingung, penuh dengan tanda tanya. Hingga suatu hari, ulama tersebut itu keluar rumah, dan ketika dia keluar rumah, itu dia mendengar seorang penjual es yang sedang berjualan. Penjual es tersebut itu menyuruh kepada orang-orang supaya membeli barang dagangannya, yaitu es. Kemudian penjual tersebut itu berkata, menyeru dengan penuh kemalasan. Kurang lebihnya kalimatnya seperti ini. Kasihanilah orang yang modal usahanya sedang mencair. Ketika ulama tersebut mendengar kalimat kasihanilah orang yang modal usahanya sedang mencair, seketika itu juga ulama tersebut paham akan maksud makna daripada Al-Asr. Inilah yang disebut dari wal asr. Mengapa? Jadi es yang beku itu kan asalnya dari air. Semakin lama didiamkan, setiap detik itu akan mencair dan akan hilang. Begitupun dengan manusia. Modal utama manusia itu adalah umurnya, usianya atau waktunya. Setiap detik yang berlalu dari umur manusia itu tidak akan pernah kembali, alias mencair atau hilang. Jadi setiap detiknya, itu modal kita sedang mencair, mendekati kematian. Nah, manusia ini selalu terikat dengan waktu. Dan waktu ini sangat amat penting bagi kehidupan manusia. Seandainya manusia tidak memanfaatkan waktunya dengan baik, maka manusia benar-benar dalam kerugian. Kecuali orang beriman, beramal soleh, dan seterusnya. Mengapa? Sederhananya seperti ini. Ada orang yang hidup di dunia mungkin 70 tahun. Pokoknya dia selama di dunia hanya fokus dengan kehidupan dunia. Dia tidak percaya dengan kehidupan setelah mati, tidak ada iman. Intinya dia hanya fokus dengan dunia. Kemudian setelah dia meninggal, ternyata dia dibangkitkan. Ketika dia dibangkitkan, dia bingung. Dan dia tersadarkan bahwasannya ada kehidupan setelah kematian. Ternyata ada kehidupan yang abadi setelah kematian. Dan di situ dia merasa benar-benar merugi. Karena selama di dunia, dia tidak percaya akan hal tersebut. Dan dia merasa sangat merugi karena tidak ada bekal. Selama 70 tahun hidup di dunia, dia tidak membawa apapun. Dan di detik itu, dia benar-benar dalam kerugian. Kecuali orang beriman, karena orang beriman itu sudah percaya akan adanya kehidupan setelah kematian. Oleh karenanya orang beriman itu beramal soleh, saling mengingatkan dalam kebenaran, dalam kesabaran, dan seterusnya. Jadi orang beriman itu kenapa tidak merugi? Karena dia mempersiapkan bekal sebaik mungkin. Waktu yang ada di dunia, umur yang diberikan oleh Allah kepada orang beriman, itu benar-benar digunakan dalam kebaikan. Dia sholat 5 waktu, maka akan menjadi bekal di kehidupan selanjutnya. Berbuat baik, kemudian bekerja itu ibadah, kerjanya menjadi ibadah, mencari kerjanya ibadah, kemudian tekun dalam pekerjaan, apapun pekerjaannya orang beriman, itu ditekuni. Kemudian uangnya untuk nafkah, untuk sodako, untuk apapun itu dalam kebaikan. Sehingga orang-orang beriman tidak dikategorikan orang yang merugi nantinya. Itulah mengapa Allah sampai bersumpah dengan demi masa wal asr. Karena waktu ini sangat amat penting bagi kehidupan orang-orang beriman, bagi manusia. Orang-orang yang beriman itu sadar betul akan pentingnya waktu. Karena kehidupan di dunia ini terbatas. Setiap kita akan mencair, waktunya akan mencair, akan hilang. Artinya kita harus mempersiapkan, menggunakan waktu kita sebaik mungkin. Supaya tidak menjadi orang-orang yang merugi. Wallahu a'la wa a'lam.